Melihat persaingan sengit di kelas HP 2 jutaan pilihan yang sangat banyak, tapi kami sudah mendapat merekomendasikan HP dengan harga 2 jutaan yang terbaik di tahun 2022 yang nanti bakal menjadi HP favorit kalian. Tak heran jika HP harga 2 jutaan kini menjadi segmen HP yang paling diburu oleh para pembeli. Hal itu karena HP harga 2 jutaan sudah memiliki spesifikasi yang lumayan mumpuni bagi produktivitas kalian. Yang pertama ada Poco M4 Pro 5G. Jenis layar yang dipakai adalah IPS, yang mendukung refresh rate 90Hz, touch sampling rate hingga 240Hz, tingkat kecerahan hingga 450 nits dan sudah dilapisi kaca pelindung Gorilla Glass 3. Modul kamera yang turut dihiasi dengan tulisan Poco ini sendiri memiliki konfigurasi kamera ganda, terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera ultrawide 8MP. Lubang kamera yang diletakkan di tengah atas layar itu memuat kamera selfie 16MP. Beralih ke sektor performa, Poco M4 Pro 5G ditenagai dengan sistem on-chip kelas menengah terbaru, MediaTek Dimensity 810 yang difabrikasi menggunakan teknologi 6 nanometer. SoC tersebut dipadukan dengan dua pilihan, kombinasi RAM dan penyimpanan 4/64GB dan 6/128GB. Untuk urusan daya ponsel ini ditopang dengan baterai dengan kapasitas daya yang besar, yaitu 5000 mAh dan mendukung teknologi pengisian cepat berdaya 33 Watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kedua ada Infinix Note 12. Sebagai suksesor Infinix Note 11, Infinix Note 12 tentunya dibekali dengan berbagai peningkatan spesifikasi. Dari segi layar misalnya Infinix Note 12 dibekali dengan panel AMOLED berukuran 6,7 inci dengan resolusi Full HD+. Berbeda dengan versi India yang ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G88. Infinix Note 12 yang dipasarkan di Indonesia hadir dengan chipset MediaTek Helio G96. Komponen CPU dan GPU di Helio G96 ini lantas dikombinasikan dengan RAM sebesar 8GB. Dan dua opsi media penyimpanan yaitu 128/256GB. Pada bagian tengah atas layar tersebut terdapat notch atau poni berbentuk ala tetesan air, yang menjadi rumahan kamera selfie yang memiliki resolusi 16MP. Masih soal kamera, bagian punggung Infinix Note 12 dihiasi dengan 3 buah kamera belakang, yang terdiri dari kamera utama 50MP, kamera makro 2MP, dan kamera key VGA. Beralih ke sektor daya ponsel yang memiliki baterai bongsor berkapasitas 5000 mAh. Baterai sebesar itu bisa diisi dengan cepat via konektor USB Type C memanfaatkan teknologi pengisian berdaya 33 Watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkapnya. Yang ketiga ada Poco X3 Pro. Layarnya berukuran 6,67 inci dengan kualitas mencapai FHD+. Layar HP ini juga memiliki refresh rate 120Hz yang dijamin akan sangat nyaman untuk bermain game. Untuk kalian yang mencari HP untuk gaming, series ini jelas bisa menjadi pilihan mengingat harga HP Poco X3 Pro juga sangat terjangkau. Dari segi kamera, 4 buah lensa disediakan dengan kualitas yang cukup baik pula, masing-masing dengan sensor utama 48MP, ultrawide 8MP, makro kamera 2MP, dan depth sensor 2MP. Untuk kamera depannya ada sensor 20MP. Semua fitur menarik akan mendapat dukungan tenaga dari baterai 5160 mAh dengan fast charging 33 Watt. Dukungan koneksi NFC dan sertifikasi tahan air dan debu IP53 juga membuat harga HP Poco X3 Pro terasa semakin murah. Dengan harga yang cukup terjangkau itu, penggunaan chipset Snapdragon 860 jelas terasa sangat istimewa. Chipset yang dulu sempat digunakan series HP flagship tersebut akan dibantu kinerjanya oleh konfigurasi memori besar antara 6/128GB dan 8/256GB yang bisa kalian pilih. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang keempat ada Redmi Note 10 Pro. Redmi Note 10 Pro hadir dengan layar AMOLED berukuran 6,6 inci beresolusi FHD+. Bukan cuma itu, varian ini menjadi HP Redmi Note pertama yang memiliki kemampuan refresh rate 120Hz. Secara spesifikasi, Redmi Note 10 Pro jelas masih sangat mampu bekerja dengan baik. Prosesor Snapdragon 732G yang digunakannya masih jadi salah satu series prosesor terbaik dari Qualcomm untuk kelas menengah.
Di bagian kamera ada satu buah lensa 16 megapiksel dalam model punch hole untuk kebutuhan selfie. Sedangkan di belakang ada jajaran quad kamera dengan masing-masing memiliki sensor 108 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide, 5 megapiksel macro, dan 2 megapiksel depth. Terakhir, soal daya tahan Redmi Note 10 Pro dibekali baterai 5020 mAh lengkap dengan fast charging 33 watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kelima ada Realme Narzo 50 5G. Secara tampilan Realme Narzo 50 5G menggunakan panel layar IPS 6,6 inci dengan resolusi hingga FHD+. Layarnya pun mampu menghadirkan refresh rate 90 Hz yang tentu akan nyaman untuk bermain game. Mulai dari prosesor MediaTek Dimensity 810 5G yang mampu menghasilkan kecepatan yang lebih cepat dan konsumsi energi yang lebih rendah. Kinerjanya akan disempurnakan oleh RAM 6GB yang dapat diperluas hingga 11GB. Kapasitas penyimpanan internalnya yang mencapai 128GB pun bisa diperluas dengan microSD. Dua kamera utama di bagian belakang juga tidak boleh dilupakan masing-masing dengan sensor wide angle 48 megapiksel dan depth 2 megapiksel sementara untuk kebutuhan selfie. Realme Narzo 50 5G menyediakan kamera wide angle 8 megapiksel. Baterai 5000 mAh yang digunakannya dijamin akan tahan lama pengisian, daya cepat 33 watt, dan charge. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang keenam ada Vivo T1 5G. Vivo T1 5G mengusung layar IPS 6,5 inci beresolusi Full HD+ dengan refresh rate 60 Hz. Perangkat membawa 3 kamera belakang berkonfigurasi 50 megapiksel, makro dan depth sensor 2 megapiksel. Water drop pada bagian depan digunakan sebagai tempat kamera selfie 16 megapiksel. Vivo T1 5G varian Indonesia membawa chipset MediaTek Dimensity 810 dengan fabrikasi 6 nanometer. Chipset menengah terjangkau MediaTek tersebut dipasangkan dengan RAM 4GB, serta internal 128GB. Dan juga 8GB per 128GB. Perangkat mengemas baterai 5000 mAh dan mendukung teknologi pengisian cepat 18 watt. Terkait perangkat lunak ponsel bakal menjalankan sistem operasi Android 12 dalam antarmuka Vantage OS 12 terbaru. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang ketujuh ada Samsung Galaxy A22 5G. Layarnya berukuran 6,6 inci dengan panel IPS TFT yang cukup sederhana. Soal resolusi layar Samsung A22 5G bisa menampilkan kualitas hingga 1080 x 2400 pixel serta refresh rate 90 Hz. Chipset MediaTek Dimensity 700 5G akan jadi sumber tenaga HP 5G murah ini. Didukung juga dengan kapasitas memori besar, RAM 6GB dan memori internal 128GB. Desain Infinity V masih diandalkan untuk menampung kamera depan 8 megapiksel. Sementara di bagian belakang modul persegi khas Samsung, jadi wadah untuk 3 buah kamera utama masing-masing dengan sensor 48 megapiksel, 5 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel depth. Baterai 5000 mAh dengan fast charging 15 watt. Juga rasanya sudah cukup baik jika melihat harga HP Samsung A22 5G yang cukup terjangkau ini. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kedelapan ada Tecno Pova 3. Tecno Pova 3 menjadi rekomendasi untuk pengguna ponsel yang berfokus pada gaming. Harga terjangkau berkisar 2 jutaan. Ponsel pintar ini berspesifikasi untuk bermain game. Karena ditenagai oleh MediaTek Helio G88, senjata dari MediaTek untuk berfokus pada mobile gaming. Akan terasa puas dengan waktunya ketika bermain dengan Tecno Pova 3 yang dibekali baterai sangat besar 7000 mAh. Tak hanya mengedepankan performa gaming dari dapur pacunya itu, MediaTek Helio G88 juga mengedepankan konsumsi daya lebih efisien. Tak hanya bermain game dengan seru, Tecno Pova 3 menunjang kalian untuk multitasking secara lancar dengan RAM 6GB dan penyimpanan 128GB. Tecno Pova 3 juga sudah memakai sistem operasi Android yang dimulai dari Android 11. Panel belakang Tecno Pova 3 membawa 3 lensa dengan rincian kamera utama 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera AI lens 2 megapiksel.
Bagian depan membawa kamera selfie 8 megapiksel punch hole di sisi tengah atas. Baterai Tecnopova 3 berkapasitas 7000 mAh dengan fast charging sampai 33 watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkap. Oke, itu dia rekomendasi HP 2 jutaan terbaru dan terbaik yang bisa jadi andalan kalian untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan aktivitas mobile. Jika kalian suka dengan segmen seperti ini, kemungkinan kami akan melanjutkan segmen daftar HP rekomendasi terbaru dan terbaik di segmen selanjutnya. Untuk pembeliannya, kalian bisa klik linknya di deskripsi video ini. Semoga kalian semua yang menonton video ini bisa diberi kelancaran rezeki yang berlimpah dan selalu diberi kesehatan selalu. Di sini kami pamit, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.